berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Suara Sidoarjo. Apa kabar Anda hari ini? Jumat pertama di bulan Desember 2021, tanggal 3 Desember 2021. Semoga sahabat dimanapun Anda berada dan sedang beraktivitas apapun di hari ini, Anda dalam keadaan sehat, bahagia, sehat lahir, sehat batin, sehat semuanya, sehingga dapat melakukan aktivitas dengan optimal. Nah, berhubungan dengan sehat, di kali ini ada saya Isna Safira yang akan menemani sahabat Suara Sidoarjo di segmen Tanya Dok. Kali ini Tanya Dok akan membahas tentang, ini karena sekarang musim hujan ya. Hujan kemarin saja di daerah Sidoarjo Kota dan sekitarnya hujan turun dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Memang intensitasnya tidak terlalu tinggi ya, maksudnya tidak deras-deras sekali, tapi awet. Nah, justru yang awet ini yang bikin banyak masalah, salah satunya adalah nyamuk. Apa sih yang berhubungan dengan nyamuk? Kesehatan apa yang berhubungan dengan nyamuk? Nah benar, demam berdarah dengue atau DBD. Kali ini sahabat, kita akan membahas tentang meningkatkan kewaspadaan terhadap demam berdarah dengue. Kita sudah ada narasumber kita, Dr. Purwanto, anggota bidang partisipasi pembangunan kesehatan dan pengabdian masyarakat IDI wilayah Jawa Timur. Kita sapa dulu yuk sahabat. Selamat siang Bapak. Selamat siang LPPL Sidoarjo, Radio Suara Sidoarjo. Baik. Pak, kok wajahnya nggak kelihatan sih Pak? Oh gitu. Dan di radio, jadi kita yang penting suaranya enak gitu. Siap. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, cuaca di Banyuwangi, saya di Banyuwangi nih Bu. Oke. Mbak, jadi cuacanya hujan terus. Saya tapi asli Arek Darjo. Mantap. Di Banyuwangi hujan ya Pak sekarang Pak? Hujan terus Bu. Tapi di Sidoarjo sekarang ini ada matahari Pak, lumayan panas tapi sejuk. Cuacanya panas tapi sejuk. Nah, cuaca-cuaca kayak gini nih biasanya nyamuk-nyamuk hobi ya Pak, menetas, kawin, terus beranak pinak gitu ya Pak ya? Betul sekali. Nah, berarti kemungkinan atau potensi demam berdarah ini menjadi meningkat ya Pak di musim hujan. Jadi wabah musiman saat musim hujan ini adalah demam berdarah. Demam berdarah ini adalah salah satu penanggulangan nasional termasuk Mbak. Nah, jadi kita lihat dari data Dinas Kesehatan Jawa Timur pada 9 November ini, angka kasus demam berdarah di Jawa Timur ini 3.980. Dan 46-nya ini meninggal dunia. Nah, ini yang patut diwaspadai saudara-saudaraku semuanya, di mana saja. Jadi kasus yang pertama ini Situ Bondo paling banyak, ada 464, kemudian disusul yang kedua Jember 261 kasus. Ya, yang ketiga ini Sidoarjo ini. Yang ketiga Sidoarjo 253 kasus. Kemudian yang keempat adalah Kediri 201 kasus. Yang kelima adalah Malang, 198 kasus. Dari semua kasus ini, kematian paling banyak adalah
Nganjuk 7 orang, Sidoarjo lagi juara 2 ini sekarang. Juara nggak bagus ini Pak. Sidoarjo 4 orang, Pasuruan 4 orang, Situbondo 4 orang, Sumeneb 3 orang, lainnya menyebar sedikit-sedikit begitu, Mbak. Baik Pak, ini kenapa bisa kita bahas ke Sidoarjo ya Pak? Kenapa bisa di Sidoarjo ini bisa 253 kasus, sedangkan daerah-daerah di Jawa Timur lainnya kasusnya lebih sedikit Pak? Ya, jadi untuk memahami kejadian luar biasa atau wabah demam berdarah ini, kita harus bisa memahami bagaimana sifatnya nyamuk penular demam berdarah dan bagaimana pencegahan dari demam berdarah itu sendiri. Begitu. Jadi saya akan membicarakan tiga topik. Pertama adalah apa sih demam berdarah? Yang kedua adalah bagaimana sifatnya nyamuk penular demam berdarah. Dengue itu. Yang ketiga adalah pencegahan dari demam berdarah. Ini yang paling penting nanti. Betul sekali, supaya tidak ada kasus lagi terutama di Sidoarjo. Baik Pak, kita ke yang tema pertama. Apa sih demam berdarah dengue itu Pak? Ya, demam berdarah dengue itu adalah penyakit menular yang ditandai dengan panas dan disertai perdarahan. Ini paling penting, ini perdarahan. Penyebabnya itu karena virus dengue-nya ini. Jadi bukan nyamuknya tapi virus dengue-nya ini. Jadi pembawanya dari virus dengue ini adalah nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk itu menggigit orang yang sudah ada virus dengue-nya, yang sudah ada demam berdarahnya, ada virus dengue-nya. Bisa saja orang ini sudah jatuh sakit, atau orang ini sudah ada virus dengue-nya tetapi dalam keadaan sehat. Nah, ini kan. Nah, virus dengue ini kalau sudah disesep masuk ke nyamuk, maka virus dengue-nya ini berkembang biak mana nyebar ke seluruh nyamuk sampai di kelenjar ilernya. Apa ilernya? Liur ya? Liur. Kelenjar liurnya, ya. Di kelenjar liurnya. Nah, nyamuk yang sudah ada di kelenjar liurnya ini, sudah ada virus dengue-nya ini, kalau menggigit orang, maka menghisap darahnya orang, maka virusnya tadi itu pindah ke orang yang digigit bersama air liurnya nyamuk tadi yang mengandung virus dengue-nya. Nah, virus dengue ini kalau sudah masuk ke tubuh manusia, maka akan merusak dinding pembuluh darah. Pembuluh darah kecil itu kapiler itu, dan mengganggu sel-sel pembekuan darah. Makanya banyak terjadi perdarahan di mana-mana. Dinding kapilernya, pembuluh darahnya pecah, kemudian faktor pembekuan darahnya juga jadi terganggu sehingga dia gampang perdarahan semuanya. Bisa terjadi perdarahan di mana-mana, akhirnya sampai kekurangan cairan, akhirnya shock, akhirnya meninggal. Inilah yang paling dikhawatirkan dari itu. Baik, jadi Pak. Gitu. Baik, Pak. Gejala-gejalanya atau ciri-ciri gejalanya DBD itu seperti apa? Kalau kita sudah kena virus dengue, tadi katanya ini Bapak sempat menyebutkan kalau ada ternyata ya sudah kena virus dengue ini, tapi masih sehat ya Pak ya? Ya, masih sehat. Jadi dari dinding kapiler pembuluh darahnya mungkin banyak yang pecah sedikit, dan faktor pembekuan darahnya masih bagus. Yang terganggu itu hanya sedikit. Tapi kalau itu faktor pembekuan darahnya jelek, kemudian dinding-dinding pembuluh darahnya itu gampang pecah, semuanya inilah yang menyebabkan itu. Jadi gejala atau tanda dari demam berdarah dengue, gejala awalnya hanya panas saja. Hanya panas. Kita kan sulit ya, panas saja. Kan panas, semua penyakit kan panas. Betul. Ya. Orang sakit tipes panas. Flu panas. Orang batuk pilek panas. Orang kepreset kena duri panas. Orang nggak punya uang juga panas ya Pak? Nggak punya uang panas. Ya. Jadi panas tinggi, tampak lemah, lesu,
Kemudian kalau sudah ada perdarahan di lambung, ini sering nyeri ulu hati, terasa nyeri gitu Mbak. Jadi nyeri karena adanya perdarahan di lambung. Kemudian di telapak, di tangan ini, di tungkai, ini tampak bintik-bintik merah, peteki namanya. Seperti bekas gigitan nyamuk. Karena apa itu? Karena disebabkan pecahnya pembuluh darah yang kecil-kecil tadi itu Mbak. Jadi merah-merah gitu. Dikit gitu. Yang membedakan bintik-bintik ini kan kalau panas sudah umum ya Pak ya sakitnya nih bintik-bintik ini Pak. Yang membedakan bintik-bintik gejala DBD dengan hanya digigit biasa sama nyamuk apa Pak? Baik, kalau itu karena nyamuk demam berdarah, bintik-bintik merahnya itu kalau diregangkan kulitnya misalnya dengan 2 jari gitu, kemudian dilepas lagi. Itu kalau bukan demam berdarah itu enggak, itu hilang. Oke. Tapi kalau demam berdarah dipeliwek gitu ya dengan 2 jari, ya. Di zoom gitu ya Pak? Semacam seperti di zoom gitu ya. seperti di zoom gitu. Kalau dilepas itu masih tetap. Itu karena pecahnya dari pembuluh darah kapiler tadi itu, di kulitnya tadi itu. Kalau di medis, di pelayanan kesehatan biasanya kan dipasang tensi itu Mbak. Pasang tensi, kemudian ditensi, misalnya tensinya 120/80. Nanti dipasang, ditetapkan selama tengah-tengahnya 100, misalnya tensinya 120/80 tadi kan, tengah-tengahnya kan 100. Itu dipasang di 100, angka 100, ditunggu sampai 5 menit. Jadi agak kemeng Mbak. Terus bawahnya kan seperti jarum warna agak membiru merah gitu kan. Kemudian dilepas setelah 5 menit lah itu tampak dari bintik-bintiknya lebih jelas lagi. Namanya uji tourniquet. Tes tourniquet itu Mbak. Uji tourniquet. Pak, tadi kalau panas ini ya Pak, kira-kira berjalannya berapa lama sampai kita harus gejala-gejala seperti apa yang harus kita perhatikan untuk segera ke rumah sakit? Kan kalau panas hari pertama nggak mungkin Pak kita ke rumah sakit, pasti tanya baru hari pertama suruh pulang biasanya kan Pak ya? Ya, jadi sampai 3 hari itu panas, biasanya panas tinggi seperti begitu 0-7 hari kan ya. Di hari ke-5 baru tampak dengan pemeriksaan laboratorium itu tampak trombositnya turun Mbak. Tapi hari yang banyak tertipu adalah hari 1, 2, 3. Ini panas tinggi, diobati paracetamol agak turun. Kemudian hari kedua panas lagi, diobati lagi, terus dikasih antibiotik atau apa macam-macam ya, berobat kemana, turun sedikit, panas lagi, kok nggak turun-turun ya, tambah lemes, tambah pusing lah itu. Makanya perlu dites juga kalau musim hujan seperti gini di fasilitas kesehatan itu diuji tourniquet tadi itu 1. Yang kedua adalah hari ketiga itu di laborat. Di laborat ya, darah lengkapnya di laborat dilihat trombositnya berapa ya. Kemudian hari ketiga itu jangan ke susu karena pada hari ke-5 biasanya turun, hari ketiga nggak kelihatan. Loh, katanya negatif demam berdarahnya. Kok tiba-tiba masuk rumah sakit kemudian dites trombositnya turun lah. Turunnya ini hari ke-5, makanya diulang lagi namanya pemeriksaan trombosit serial namanya Pak. Jelas ya. Jadi pertolongan pertama pada orang dengan demam berdarah adalah 1, beri minum sebanyak-banyaknya air yang sudah dimasak seperti air susu, teh, air minum lainnya, atau bisa juga diberikan oral itu. Karena apa? Tadi kan problemnya adanya pembuluh darah kapiler yang pecah sehingga volume banyak yang keluar. Makanya harus volume di darah ini harus dibanyaki dengan minum yang banyak. Kemudian memberikan kompres air hangat dan memberikan obat penurun panas. Kalau setelah semua itu dilakukan tidak juga mereda, kan orang kan masa langsung ke dokter ataupun kan biasanya kan minum obat penurun panas sendiri. Sudah betul. Penurun panas sendiri, kemudian memberi kompres, minum yang banyak.
itu sudah betul semuanya. Tapi pada hari kalau 3 hari 2 hari itu nggak turun-turun, maka pergilah ke dokter untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Begitu, Mbak. Baik, Oh Pak. iya, ada yang lupa tadi, gejala-gejala lanjutan selain panas tadi dan perdarahan itu ya. Kalau sudah gejala lanjut, ini ada perdarahan di hidung, Mbak, bisa mimisen orangnya. Nah, kemudian muntah darah. Muntah darah. Buang air besar bercampur darah. Nah, itu. Kalau sudah parah betul, orangnya gelisah, ini shock ya ini ya. Orangnya shock, ini penderitanya gelisah, ujung tangan dan kakinya dingin, anyep gitu, Mbak, ya. Orangnya lemes, sudah melungker ini wong iusan wis. Lemes bila tidak segera ditolong, kalau seperti ini bisa meninggal. Jadi kenapa kok bisa terjadi gitu? Karena banyaknya perdarahan di seluruh jaringan tubuh. Jadi tanda-tanda perdarahan itu bisa tampak, bisa tidak tampak juga. Kalau itu yang tadi yang tampak. Begitu. Yang tidak tampak berarti kayak apa, Pak? Yang di dalam yang ini tadi ya, Pak? Yang bintik-bintik merah. Tampak, orangnya ya tidak ada muntah darah, tidak ada mimisen, tapi trombositnya di sana sudah sangat ngedrop, begitu. Baik. Itu tidak tampak. Baik, Pak. Tadi ini di pertolongan pertama kan minum air yang masak ya, ada susu, teh, kemudian oralit ini fungsinya sebagai apa? Pengganti infus atau pengganti cairan ya, Pak ya? Ya, seperti infus. Jadi itu kan cairan garam kan, gula garam. Jadi untuk kebutuhan volume, untuk kebutuhan cairan tubuh kita, kan kita banyak kehilangan cairan tubuh dengan adanya perdarahan yang banyak tadi. Sama dengan orang diinfus lah, misalnya begitu. Analoginya seperti begitu. Baik, Pak. Jadi yang harus diwaspadai bukan sehari 1, 2, 3-nya, tapi setelah itu ya, Pak ya. Saya pernah baca tuh kayak pelana kuda gitu kan ya, Pak. Jadi naik dulu, kemudian justru masa kritisnya ketika panasnya landai begitu, Pak. Ya. Jadi kalau panas turun bukan berarti petanda itu sembuh. Jadi petanda itu yang adalah volume cairan tubuhnya, kestabilan dari homeostasis, keseimbangan darah di dalam tubuh kita. Itu yang sangat bagus. Trombositnya bagaimana, volumenya bagaimana, dengan tanda-tanda ada tanda shock apa tidak, itu Mbak. Itu yang paling penting. Kalau orang shock biasanya kan lemes kan ya. Terus kemudian panasnya kan hilang juga. Nah, ini yang paling penting sehingga tahu. Ini sekarang kita bahas yang kedua ya, Mbak ya. Oke. Jadi nyamuk penular demam berdarah dengue. Ini kan Aedes aegypti. Betul. Dan Aedes albopictus. Nah, Aedes aegypti yang paling banyak adalah Aedes aegypti. Ya. Nyamuk ini satu nyamuk betina ini bisa menelurkan 100 sampai 400 telur. Nah, ini perlu digarisbawahi ini. 100 sampai 400 telur ngendok satu nyamuk. Ini satu nyamuk. Jadi, ya. Satu nyamuk itu 100 sampai 400. Jadi dari nyamuk dewasa ngendok jadi telur, kemudian jadi larva atau jentik, jadi pupa, kemudian jadi nyamuk dewasa lagi. Ini 9 sampai 10 hari siklus ini dibutuhkan waktunya. Makanya kenapa sih kok seminggu sekali itu harus dilakukan pembersihan? Nah, ini ada hubungannya dengan ini. Karena dari telur sampai kembali dewasa itu 9 sampai 10 hari waktunya. Ini yang penting. Jadi kemudian dari telur tadi itu ngendok jadi jentik. Ini 2 hari, kalau ngendok itu sudah jadi jentik 2 hari, terendam air jadi jentik. Jadi dari telur 2 hari jadi jentik, kemudian 9 sampai 10 hari lagi itu sudah jadi nyamuk. Nah, nyamuk Aedes aegypti itu kan warnanya hitam kan ya. Iya, Pak. Ciri-cirinya gimana, Pak? Nah, jadi ciri-ciri dari nyamuk dewasa Aedes aegypti itu warnanya hitam, belang-belang putih pada kaki dan tubuhnya. Sudah pernah lihat ya, Pernah. Mbak ya? Nah, hidupnya ini
bisa di dalam rumah, di luar rumah. Nah, ini yang paling mampu terbang 100 meter. Kenapa sih kok bisa terjadi KLB ya? Karena nyamuk ini bisa terbang sampai 100 meter. Di sini nyamuk ini mengandung virus denggi. Sampai tetangganya 100 meter itu berapa rumah ya Mbak? 10 rumah ya kanan kiri. Dari kanan kiri, kanan ke kanan kiri lagi ya. Akhirnya lebih banyak berarti kan. Jadi gitu. Jadi kurang lebih 100 meter. Hanya nyamuk betina yang menggigit, menghisap darah manusia. Oke, hanya nyamuk betina ya? Nyamuk betina, nyamuk betina ini menghisap darahnya pada waktu pagi hari dan sore hari. Kalau kita dulu kan biasanya pagi tok ikut demam berdarah, enggak. Pagi hari dan sore hari, setiap 2 hari begitu. Setiap 2 hari satu nyamuk itu menghisap gitu. Kenapa ini Pak? Dijadwal begitu kah Pak? Enggak, dijadwal sama jantannya nanti ya, kerjanya pagi sama sore gitu ya? Kalau nyamuk jantannya itu hanya menghisap sari bunga, tumbuhan yang mengandung gula-gula itu. Itu. Dan umurnya nyamuk ini rata-rata, nyamuk Aedes aegypti rata-rata hanya 2 minggu kok. Nah, ini nanti ada hubungannya kenapa kok nggak fogging. Nah, tadi telur tadi itu satu nyamuk betina kan 100 sampai 400 kan ya. Kemudian masa hidupnya nyamuk tadi ini 2 minggu sampai 2 bulan. Rata-rata 2 minggu. Kan biasanya Pak di sana ada KLB demam berdarah. Kenapa kok nggak di fogging? Nah, yang paling penting itu bukan foggingnya, tapi bagaimana dari telur larva tadi ini yang 100 sampai 400 tadi loh, ojo sampai tadi nyamuk. Satu nyamuk dimatikan, telurnya masih fogging. ada. Nah, itu maksudnya. Telurnya masih ada. 400 telurnya lagi. Dikalikan 400. Jadi setelah menghisap tadi itu, menghisap orang, darahnya manusia kita, darahnya kita, ini dia tuh mengambil protein darahnya, protein darah kita. Dari protein darahnya itu nanti untuk pematangan sel telur yang dikandungnya. Jadi meteng gowondo kakek, ngisep menungso supaya telur iki mateng, mari ngono miber. Miber dia itu menyenangi hingga pada yang tergantung itu, seperti pakaian, jemuran, lambu, gitu ya. jemuran, dan tumbuh-tumbuhan di tempat berkembang biaknya nyamuk tadi. Dan sukanya yang gelap-gelap Mbak, serta lembab. Pas ya Pak dengan cuaca sekarang ini ya Pak ya. Betul, makanya ini kalau cuaca musim hujan ini suka sekali nyamuk ini. Jadi pakaian, kelambu, pokoknya yang gelap-gelap gitulah. Ini hanya tempat mencelok itu istirahat sementara. Nah, kemudian dari istirahat dia, miber lagi dia. Miber, selesai nyamuk ini ndeke endok, meletakkan telurnya di dinding bak mandi, WC, drum, kaleng bekas dan lain sebagainya yang ada air-airnya itu loh Mbak. Ini netes naruh di telurnya di situ. Tadi dari telur 2 hari kan jadi jentik kan. Iya. Ya. Terus siklusnya itu berputar terus. Nah, inilah yang perlu diketahui oleh saudara-saudara semuanya pemirsa, bahwa nyamuk ini sifatnya seperti begini. Makanya yang paling penting adalah bagaimana kita memberantasan sarang nyamuk. Bagaimana proses dia memotong, jangan sampai dia itu dari telur larva tadi ini mati. Nggak sampai jadi nyamuk dewasa. Nggak bertelur lagi, nggak beranak lagi. Stop sampai di situ. Stop sampai di situ saja. Apa yang disukai Pak Dokter, yang disukai dari nyamuk betina itu untuk meletakkan telur ini di tempat-tempat penampungan air. Kalau ini sekarang ini musim hujan Mbak, di bak mandi, kemudian di tempat-tempat penampungan air hujan itu banyak sekarang ini kan kaleng-kaleng bekas itu aqua, apalagi nggak bersihan gitu ya. Nah, kemudian bak WC tadi itu di WC itu, kemudian drum itu penampungan air.
ada juga ember-ember itu timba-timba itu sampean walik saja, dibalik saja biar nggak nampung air hujan. Kalau di dalam rumah juga jangan lupa di dalam rumah itu ada apa namanya yang di tempatnya kulkas itu Mbak, penampungan lemari es. Iya betul, itu Pak. Kan ada tempat air. Coba dilihat nanti di rumah. Itu ya? Ada jentik-jentik. Iya, di belakangnya di mesin itu kan ada kayak air itu ya. Tempatnya itu, tempat penampungan air buangan lemari es itu loh. Nah, itu yang sering dilupakan sama kita. Saya aja nggak tahu itu, Pak. Gitu ya. Ternyata di situ bisa bertelur ya. Iya. Di situ nyamuk tadi yang sudah ceritakan di awal, nyamuk betina tadi itu kalau ngendok suka yang seperti gitu. Kalau istirahat dia sukanya di pakaian-pakaian yang gantung-gantung, kelambu dan lain sebagainya. Ya kan. Kalau mau ngendok sukanya di situ-situ, tempat penampungan air. Jadi dia ditaruh di dindingnya, akhirnya ngendok jadi jentik itu. Kalau telurnya pecah, jentiknya masuk air sudah jadi jentik-jentik. Makanya di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan lain sebagainya itu semuanya Kementerian Kesehatan itu ada namanya gerakan 1 Jumantik 1 rumah, gitu. Gerakan 1 Jumantik 1 rumah. Jumantik itu apa Pak Dokter? Juru pemantau jentik. Juru pemantau jentik. Ya, jadi itu Pak RT-nya itu mengkoordinasikan, jadi dirapatkan rembuk warga, sambung rasa persaudaraan, kemudian ada rembuk di RT-nya, RW-nya itu atau di perumahannya. Ayo, misalnya ada satu supervisor Jumantik, lainnya itu yang Jumantiknya 1 rumah 1. Nanti dikasih catatan. Minggu ini, bulan ini positif apa enggak? Itu Bondoy Center, Mbak. Bondoy Center. Jadi di center gitu ada enggak jentiknya? Ada, tulis positif gitu. Kemudian dibersihkan semuanya tadi itu. Terus kemudian yang lain adalah yang perlu untuk tempat berkembang biaknya yang tergenang air tadi itu selain yang tadi vas bunga, Pak. Vas bunga. Ya, vas bunga itu di ruang tamu itu, Pak? Yes, vas bunga. Itu kemudian tataannya pot tanaman. Biasanya ada pot kan ada tataannya kan ya? Iya. Di tataannya tadi itu ada airnya kan. Di situ juga banyak jentik. Tataannya teko, tempat minum. Kadang kan itu. Ada juga yang sering lupa, tataannya dispenser. Wah, ini tataannya dispenser ini. Nah, nanti dilihat tataannya dispenser itu ada jentiknya biasanya. Jentiknya tadi itu. Kemudian kaleng-kaleng, ban bekas, tempurung-tempurung kelopo atau apapun ya. Sampah-sampah plastik lah. Ini loh, sampah-sampah plastik yang paling sering kalau di tempat perumahan atau di perkampungan sampah plastik kan banyak di mana-mana. Itulah tempatnya dari senang, nyamuk itu di sana sangat senang. Baik Pak, jadi sesuatu yang bisa menampung air itu yang menjadi favorit betina untuk bertelur, maka dihindari hal-hal tersebut. Bapak, sebelum kita melanjutkan ke pencegahan DBD, Bapak, ini sudah banyak pertanyaan, tapi sebelum kita sampaikan juga pertanyaan yang antri akan saya pilih-pilih dulu, kita dengarkan dulu ya Pak spot dan iklan berikut ini. Bapak masih bersama kami ya di Suara Sidoarjo. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, Anda masih bisa mengikuti interaktif ya di 0318961514 dan WA 081130910009. Pembicaraan kita masih seputar meningkatkan kewaspadaan terhadap demam berdarah denggi. Nah, demam berdarah ini ternyata mematikan. Bukan isu baru bahwa DBD ini sangat berbahaya untuk manusia. Sesaat lagi kita akan kembali di Tanya Dok. Tetaplah bersama kami. Wah, habis makan, merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Iya Mbak. Asap apa sih nih Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas,
Kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Ya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya sahabat, kabar gembira untuk pecinta pizza. Domino's Pizza hadir di Kalijaten Sidoarjo. Datang dan nikmati promo spesial opening store hari ini hanya di Domino's Pizza Kalijaten Sidoarjo. Jalan Raya Kalijaten, Kalijaten Timur, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Segera order dan nikmati promo diskon 50% untuk pembelian pizza premium periode terbatas ya. Sahabat bisa order online di dominos.co.id atau call center 1500 366 1500 366. Domino's the best, aku sih yes. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PE mari. Kowe lah duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbok kuwae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone guru-guru. Yo mbayar yo Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok? Udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal? Iya, penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal. Kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya, atau ada pita cukai tapi palsu, atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646.
Baik sahabat, kembali lagi di Tanya Dok ya. Kita masih membahas tentang meningkatkan kewaspadaan terhadap demam berdarah denggi. Masih dengan Dr. Purwanto, anggota bidang partisipasi pembangunan kesehatan dan pengabdian masyarakat di wilayah Jawa Timur. Pak Purwanto masih bersama kami? Ya, Mbak. Baik, Pak. Sebelum kita melanjutkan ke yang ketiga nih ya, Pak ya, ada pencegahan DBD. Kita angkat telepon dulu ya, Pak ya. Ini ada telepon masuk, sepertinya interaktif. Mungkin ada pertanyaan dari pendengar kita. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, Mbak. Dengan siapa di mana? Saya Cika dari Mojosari. Oke, silahkan langsung ke Pak Purwanto. Halo dok, saya mau bertanya, pemulihan pasien DBD itu dihitung setelah ngamar di rumah sakit atau saat demam pasien mulai turun ya? Bisa diulang, Mbak? Bisa diulang, Mbak? Pemulihan pasien DBD itu dihitung setelah ngamar di rumah sakit atau demam pasien mulai turun ya? Baik. Terima kasih ya Mbak Cika. Terima kasih. Sehat selalu. Baik dok, dijawab dulu sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Mbak Cika. Jadi pemantauan pemulihan pada pasien setelah dirawat itu yang penting adalah volume cairan itu bagus, kemudian klinisnya itu bagus semuanya, Mbak. Jadi baik itu nggak sampai masuk rumah sakit ataupun setelah masuk rumah sakit, itu pasien yang penting dalam keadaan terselamatkan nyawanya. Jadi volume darahnya bagus, tensinya bagus, panasnya hilang, kemudian trombositnya itu juga bagus semuanya setelah mendapatkan plasma tadi itu ya Mbak ya. Nah di situ kondisi klinis pasien sehat dah gitu. Jadi begitu ya, setelah kondisi klinisnya memang sehat. Baik dok, terima kasih. Ke pertanyaan selanjutnya ini dari Juwana Yahya. Dok, seberapa rentan demam dengue ini bagi anak usia balita? Ya, jadi virus dengue ini tidak memandang umur. Jadi kasus-kasus demam berdarah pada anak ini juga sangat banyak sekali. Jadi tidak memandang umur, ya sangat rentan. Makanya pencegahan yang utama adalah bagaimana agar kita tidak tergigit oleh virus nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengandung virus dengue. Itu aja intinya. Jadi nyamuknya nggak lihat-lihat ya dok ya? Nggak lihat-lihat. Yang ada disantap itu ya dok ya? Yang ada disantap saja. Karena untuk apa tadi itu? Untuk mematangkan telur yang ada di kandungannya si nyamuk betina tadi itu. Baik. Begitu Mbak. Siap dok. Ini kita ke pertanyaan banyak sekali ini dok, tapi waktu kita terbatas ya sahabat. Jadi saya pilih-pilih pertanyaan yang memang perlu sekali. Dok, ini ada dari Dodo Kari di Instagram ini. Kalau suntik vitamin C pada pasien demam berdarah, apakah diperbolehkan dok untuk menambah imunitas tubuh? Jadi perlu diketahui juga bahwa virus dengue tadi ini kan merusak dinding kapiler pembuluh darah, ya kan? Kemudian juga menyebabkan gangguan pembekuan darah. Jadi saya kira ya kalau imunitas kan ya bagus, cuma tidak berhubungan secara langsung korelasi dengan penyebabnya tadi ini yang menyebabkan manifestasi klinis jadi tambah buruk begitu Mbak. Jadi boleh ya dok ya? Kayaknya ini masih suka yang seperti di klinik-klinik kecantikan suntik vitamin C itu ya. Ya boleh, tapi pertolongan yang pertama adalah sesuai dengan penyebabnya, sesuai dengan juga kondisi klinisnya pasien. Karena ini demam berdarah ini nggak boleh dianggap enteng begitu. Baik, itu ya jawabannya Mas Dudo. Kalau mau suntik mungkin konsultasi dulu kali ya dok ya sama dokter yang merawat gitu ya. Iya betul. Boleh atau tidak?
konsultasi dulu lah sama dokter kecantikannya ataupun apa namanya. Yang penting orangnya sehat dulu lah. Kalau setelah sehat suntik lagi nggak apa-apa. Baik, Kalau Dok. waktu sakit gitu masa mikir suntik vitamin C ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Dari Vivin ini, Dok. 3 hari yang lalu kakak saya muntah dan langsung demam tinggi sampai hari ini setelah pulang camping di Gunung Arjuna. Serumah yakinnya beliau ini COVID. Bolehkah kami mendiagnosis DBD, Dok? Nah, jadi jangan langsung mendiagnosis, mencurigai atau suspek mencurigai ini bisa saja bukan COVID, bisa COVID, juga bisa demam berdarah. Jadi lebih baik kakaknya tadi itu diperiksakanlah laborat, diperiksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan, di dokter untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan tambahan dengan pemeriksaan darahnya tadi, trombositnya berapa, ininya berapa, semuanya lah. Darah lengkap, barangkali penyakit-penyakit yang lain juga, tipes atau dan sebagainya. Dan pemeriksaan untuk COVID-nya sendiri bisa dengan antigen ataupun swab gitu. Iya, ini menarik sekali, Dok. Tapi saya terjeda dengan telepon dulu, Dok. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Iya, dari siapa, Mbak? Saya Diana dari Cemengkalang. Oh iya, Mbak Diana, silahkan. Saya mau tanya, adakah tambahan gaya hidup anti nyamuk DBD selain 3M ya, Dok? Adakah tambahan gaya hidup selain 3M, Dok? Ya. Anti nyamuk. Terima kasih, Mbak Diana di Cemengkalang. Terima kasih. Silakan, Dok. Ya, jadi pemberantasan 3M ini yang paling diketahui adalah M-nya, yang 3M-nya ya, menguras, menutup, kemudian mendaur ulang barang-barang ini. Yang plusnya tadi ini nanti akan saya ceritakan. Plusnya itu bagaimana plusnya? Hubungannya dengan yang saya ceritakan tadi, nyamuk Aedes aegypti sifatnya yang tadi itu bertelurnya, kemudian terbangnya, ya dan lain sebagainya. Ya itu nanti saya jawab untuk penjelasan yang bab terakhir ya, Mbak ya, pencegahan demam berdarah tinggi. Ditahan dulu ya, Dok, penjelasan yang ini untuk menutup. Kita menyelesaikan pertanyaan dulu. Ini ada Renita di Seruni. Dok, musim seperti ini kan rawan penyakit. Apakah Seruni tebel itu ya? Seruni di musim seperti ini kan rawan penyakit. Apakah lalat juga bisa jadi faktor demam berdarah, Dok? Mungkin lalatnya itu arisan, Dok, sama nyamuknya gitu, Dok. Siap. Tadi sudah dijelaskan bahwa nyamuk itu menghisap, ada air liurnya. Jadi setelah menghisap orang yang sakit mengandung virus denggi, virus dengginya tadi ini berkembang biak di dalam tubuh nyamuk, sampai berkembang biak sampai di kelenjar air liurnya nyamuk. Kalau lalat ini nyokot apa Mbak sih, Bu? Kan enggak nyokot ya. Iya, betul. Kan nggak nyokot, nggak menghisap. Jadi saya pikir ya nyamuk Aedes aegypti tadi itu yang ngentup sampai nyokot itu ya, menghisap tadi itu loh. Dari hisapannya seperti jarum kan itu kan. Kalau lalat kan enggak seperti jarum. Kalau nyamuk kan seperti jarum ya. Oh, lalat itu menggigit ya, Dok ya? Lalat itu menggigit toh, Pak? Enggak ya? Nemplok gitu aja ya kalau lalat itu kan. Iya, mencelok mawon. Dok, Pak Dok sih, saya suka panggilnya Pak nih. Berwibawa sekali saya lihatnya. Pak Dok. Pak Dok Mas ini Dok lah, Mas biar Dok. keren Iya. Mas Dok, ini 3 pertanyaan terakhir. Baik, ini dari Gary. Dok, tadi saya dengar racikan oralit untuk penanganan pertama. Itu gimana ya, Dok, kalau bikin sendiri? Resepnya seperti apa? Larutan gula garam, 2 sendok makan gula dikasih seperempat sendok teh garam, begitu. 2 sendok makan gula dengan seperempat gula dengan sepucuk seperempat sendok teh yang kecil tuh, gitu. Itu diaduk. Garam. Sudah. Airnya seberapa, Dok? Airnya 200 mili. 200 mili. LGG namanya itu, larutan gula garam. Ini berapa kali diminumnya? Sudah jadi. Untuk pemulihan. Kalau
orang dengan panas, dengan demam berdarah itu kan volume cairannya kan kurang banyak, sebanyak-banyaknya. Minum yang sebanyak-banyaknya. Ini otomatis pipisnya tambah banyak juga ya dok ya? Jelas, iya minum. Jadi kalau itu pipisnya itu, kalau kekurangan cairan, pipisnya itu pekat Mbak warnanya. Di sebanyak kuning agak kecoklatan, berarti masih kekurangan cairan. Cirinya seperti begitu. Tapi kalau cairannya itu minumnya banyak, pipisnya banyak, tapi pipisnya keluar itu jernih, kuning, jernih, itu berarti tidak pekat kan? Berarti kan dia volumenya banyak. Cukup, betul. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya tadi ya, Gary. Jadi resepnya 200 ml air hangat mungkin ya dok ya? Betul, air matang. Air matang, kemudian 2 sendok makan gula, 1/4 sepucuk sendok teh garam. Garam yang beriodium kalau bisa ya dok ya. Jangan garam grosok ya. Iya, garam beriodium. Garam beriodium. Baik, diminumnya sebanyak-banyaknya supaya cairan di dalam tubuh itu terpenuhi dan cukup. Baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dok, teman saya yang anak kedokteran kemarin bilang cuman obat analgesik yang bisa menyembuhkan DBD. Nah, ini obat seperti apa ya dok? Apa bisa dibeli di tempat umum? Ya, analgesik itu anti nyeri ya, paracetamol, obat panas. Jadi kan sudah dibilang tadi bahwa penolongan pertama adalah minum sebanyak-banyaknya, kemudian kompres, air hangat ya, bukan air dingin ya, ataupun bukan kompres es. Jadi kompres air hangat itu usahakan suhu nggak sampai 50-37, menyesuaikan dengan suhu tubuh kita. Kompresnya itu. Kemudian memberi obat penurun panas, paracetamol atau analgesik, antipiretik, itu seperti begitu. Ini hanya untuk menurunkan gejalanya saja. Ini hanya untuk menurunkan gejala. Yang paling penting itu ya, kalau tadi dokter sudah menyampaikan ya, kalau 3 hari pertama turun, kemudian tidak muncul hal-hal aneh, hal-hal mencurigakan, ya monggo di rumah. Tapi kalau ada hal yang mencurigakan di hari ketiga, 4, langsung sebelum terlambat ya dok ya? Betul. Baik. Langsung ke fasilitas kesehatan, ke puskesmas, ke dokter, rumah sakit gitu. Dok, kita ke pertanyaan terakhir ini. Siap. Dok, ini orang tua saya bilang minum jus jambu saja bisa sembuh kok demam berdarah tanpa harus ke rumah sakit untuk perawatan. Apakah mitos ini benar, dok? Jadi itu bagus untuk trombosit kan. Jadi intinya bukan di jus jambunya, tetapi kebutuhan volume cairan kita. Akibat apa? Akibat banyak pembuluh darah kecil-kecil itu yang bocor. Kemudian faktor pembekuan darahnya yang terganggu sehingga darahnya kan jadi encer, ya kan, berarti kan banyak cairan yang keluar, yang loss, sehingga banyak terjadi perdarahan. Makanya diberi cairan itu diganti infusnya, diganti cairan darahnya yang hilang. Bisa dengan susu, teh atau air minum lainnya, macam-macam oralit ya, atau jus jambu, bisa seperti begitu. Siap. Itu dari yang penting adalah cairannya, intinya di cairannya, cairan. Karena orang kekurangan cairan langsung drop deh, ya kan? Betul. Tensinya drop, bisa terjadi shock, apalagi ada perdarahannya. Itu maksudnya. Bagus. Jadi bagus, boleh, tapi iya. Tapi tetap harus ke pelayanan Vaskes dulu ya, fasilitas kesehatan. Artinya jus jambu ini tidak menyembuhkan ya dok ya, hanya menambah cairan, mungkin bisa membantu trombosit, tapi tidak menyembuhkan ya dok ya. Betul. Ya menyembuhkan juga, maksudnya itu langkah-langkah yang 3 langkah tadi, pertolongan pertama, masih pertama loh, pertolongan awal, pertolongan ya kan? pertama, betul. Pertolongan awal dengan gejala tanda awal. Tapi kalau sudah terjadi misalnya muntah darah, kemudian berak darah, kemudian trombositnya turun, tambah lemas, tambah lesu, ini kan ya bahaya toh. Ya jangan dikasih jambu aja, bisa modar orangnya nanti. Kasihan. Jadi ya langsung diperiksakan, biar diperiksa, kemudian dilakukan tata laksana klinis yang betul sesuai dengan SOP dari penanganan demam berdarah yang betul. Siap.
Baik, terima kasih kepada para penanya ya sudah berinteraksi Terima kasih, Twitter, ya, Instagram, dan WhatsApp. Terakhir ini Dok tadi yang di stop dari tadi, pencegahan DBD-nya Dok. Ya, pencegahan demam berdarah adalah intinya pada bagaimana kita ini memutus rantai penularan dengan mencegah terhadap gigitan nyamuk. Lah, agar tidak tergigit nyamuk, berarti tadi itu berapa? 100 sampai 400 telur ya. Jadi jentik kan. Jadi kemudian jadi pupa, kemudian jadi dewasa. Lah ini diputus ini rantainya ini. Jadi sarangnya tadi ini siklusnya tadi kita harus putus. Karena satu nyamuk itu gitu loh, bukan di fogging ya kan. Jadi diputus dengan cara apa? Dengan memberantas sarang nyamuknya. Kalau yang dikenal PSN, pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M plus. Lah ini ada plusnya ini. Ya. Juga ditambahi dengan larvasidasi dan pengasapan. Kita bahas satu-satu ya. Oke. Jadi M pertama adalah menguras tempat penampungan air. Tadi banyak kan penampungan air ya, bak mandi, bak WC, drum, kaleng bekas, ya kan, vas bunga, tataannya pot, tataannya dispenser dan lain sebagainya. Nah, itu harus dikuras tempatnya. Kapan waktunya? Tadi berapa? Dari telur sampai jadi nyamuk dewasa berapa hari tadi? 9 sampai 10 hari ya. Kita putus sebelumnya 1 minggu sekali. Jadi jentik dengan program gerakan satu rumah, satu jumantik. Jadi dibersihkan, dikuras semuanya. Jangan jentik-jentik itu dibersihkan semuanya. Jangan sampai jentik tadi ini jadi nyamuk dewasa. Kalau kita rutin, apalagi berkelompok, apalagi dalam satu RT, RW, dalam satu lingkungan warga itu kompak, ini yang paling penting yang di sini. Inilah. Jadi jumantik, jurmanto nyentik ini membersihkan, menguras ini paling penting. Apalagi ini musim hujan ya. Kemudian menutup yang kedua, M yang kedua adalah menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Seperti gentong dan lain sebagainya tadi ditutupi semuanya lah. Ya. Yang ketiga adalah M yang ketiga, mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menampung air. Nah, ini sekarang ini kan kalau kita nggak rajin membersihkan, melihat lingkungan kita di sekitar rumah, tetangga kita kan banyak juga yang kalau yang nggak bersih ya, ada botol-botol plastik, kaleng-kaleng, ban bekas itu, dan tidak membuang sampah pada tempatnya. Ya kan banyak kan ya? Banyak. Ya, gitu. Nah itulah ini penyebabnya kita. Itulah tempat penampungan air tadi itu dengan mendaur ulang atau mengubur juga bisa. Plusnya tadi apa Pak Dokter? Selain 3M tadi, 3M sampun jelas ya tadi ya 3M. Menguras, ya, menutup, mendaur ulang. Mendaur ulang. Plusnya tadi apa? 1, mengganti air yang di vas bunga tadi, tempat minuman burung, terus tempat vas bunga, dispenser tadi, terus di lemari es tadi itu, gantilah airnya, ya. Terus memperbaiki saluran dan talang air yang sehingga jadi macet, akhirnya menggenang di sana talang-talang air, dilihati semuanya, saluran-saluran air itu yang bikin bunton-bunton itu sudah dibersihkan saja. Menutup lubang-lubang pada potongan-potongan bambu, pohon yang bisa nampung gitu kan. Kadang-kadang ada tampungan-tampungan gitu, itu dibersihkan saja. Membersihkan juga ada seperti pelepah pisang, kalau itu ada pohon-pohonnya itu bisa jadi tampungan air kan. Ketepuk-ketepuk itu loh Mbak. Betul. Arisan tuh nyamuknya di situ Pak. Nah, banyak nyamuk di situ. Kemudian mengeringkan tempat-tempat lain yang menampung air hujan di pekarangan, di kebun, di pemakaman, di rumah-rumah kosong. Ini yang paling lupa. Karena nyamuk tadi terbangnya berapa meter tadi, 100. Pak? 100 meter. Nah, lupa kok iso ya aku wis bersihan padahal iki. Aku tonggoku wis bersihan kabeh, lali ada rumah kosong di situ, nggak dicek sama Pak RT-nya sama warganya. Nah, di situ tempatnya. Dia jadi di situ, nyamuk terbang menggigit dan ya jadilah. Karena rumah kosong, makanya kadang ada kan
tempat-tempat yang nggak terawat gitu kan ya. Iya, banyak itu Pak. Di perumahan Nah, biasanya ada rumah-rumah yang ditinggalkan. Pabrik juga itu. Jadi yang keenam adalah memelihara ikan. Oh, ikan yang ya? Bisa iya, bagus itu untuk memakan jentik-jentik nyamuknya. Jadi ikan tadi memakan jentik-jentik nyamuk, ikan cupang, ikan kepala timah, ikan nila, ikan gufi, ikan tempalu dan lain sebagainya, ikan-ikan yang makan jentik tadi itu. Ini adalah plusnya. Kemudian jangan lupa Mandewi itu nang Sidoarjo iku pakai lamuke. Pasang kawat kasa. Oke, kawat kasa. Tadi nyamuknya itu terbang 100 meter, ya kan? Mau masuk ke tempat kita ada kasanya, nggak sidong gigit. Tapi kalau saya sudah bersihan dok, saya sudah 3M plus di rumah saya, ataupun sudah 3M, tapi tadi itu ada salah satu, ya kan 100 meter. 100 meter kanan, 100 ke kiri, 100 ke depan, 100 ke belakang, melingkar itu, ya di situ, gitu. Jadi memasang kawat kasa. Tadi itu nyamuk tadi itu kan setelah menggigit, mencelok kan, istirahat kan, istirahat sebentar. Di mana tadi itu? Hah? Di selambu. Ya betul. Jadi jangan menggantung pakaian di dalam rumah. Kemudian selambu-selambu, gantungan-gantungan baju. Karena ada biasanya itu ada satu ruangan wis tertutup, peteng, kelambine wah. Itu saya itu dok, setrikaan numpuk lombrok kan gitu. Ketahuan ini langsung nanti dibersihkan ini. Tempat istirahatnya nyamuk. Jadi mau bertelur dia cari tapi sebelum dia bertelur dia cari pencelokan dulu. Yaitu, makanya jangan menggantung pakaian di dalam rumah. Tidur menggunakan kelambu zaman biyen ya, saya tidak usah ya. Ngatur pencahayaan dan ventilasi yang memadai karena nyamuk ini suka sifatnya yang gelap, lembab. Dok, ini ya dok menggunakan obat anti nyamuk. Untuk mencegah gigitan nyamuk. Semprotan nyamuk itu kah dok? Ya obat anti nyamuk boleh, ada yang elektrik, ada yang obat nyamuk, kalau yang diopong itu ada juga, ataupun yang tapi ya yang dioles. Ya dioles boleh. Nah, kalau melakukan iya dok, monggo. Melakukan larvasisasi yang butir-butiran ya Mbak, yang dimasukkan air itu loh. Abate itu namanya larvasidasi. Larvasidasi itu sida itu membunuh, jadi membunuh larvanya atau membunuh jentiknya. Jadi itu obatnya yang abati itu kan mengandung temepos, yang warna coklat itu ya, seperti pasir itu Mbak. Itu mengandung temepos itu, jadi membunuh larvanya. Membunuh larva ini jangka waktunya sampai 2 bulan itu. Dok, terakhir dok, saya penasaran dok. Kalau 10 gram untuk 100 liter air. Nah ini yang mau saya tanyakan tadi dok. Dosisnya penggunaan temepos atau tadi itu 10 gram untuk 100 liter air. Digantinya per 2 bulan berarti dok? Atau efektivitasnya 2 bulan ya dok ya? Efektivitas karena efektivitasnya sampai 2 bulan, maka sebaiknya diganti, didaur ulang, dikasih baru lagi setiap 2 bulan. Oh, berarti kalau ganti barunya setiap 2 bulan, ngurasnya 2 bulan juga dong dok? Nguras air kamar mandinya dok? Iya. Yang tadi itu ya janganlah. Makanya kalau mengurasnya ya tetap. Untuk itu biar yang sulit air. Yang sulit air. Untuk yang sulit gantinya itu loh Mbak. Betul, tandon gitu ya. Tandon besar-besar. Kalau diganti terus ya habis airnya ya kan. Betul. Baik dok, wah menarik sekali ini, saya dapat ilmu banyak sekali. Ini sudah ada berapa lembar ini dok saya dapat ya. Pelajaran tentang DBD, demam berdarah denggi. Terakhir dok, waktu kita sudah habis. Wah gak terasa ya dok, sudah jam 2 ya. Terakhir fogging ya, pengasapan ya. Betul, gimana dok? Pengasapan itu, fogging tadi itu untuk membunuh nyamuknya dewasa saja. Jentiknya gak ikut terbunuh. Jentik nyamuk tidak mati dengan pengasapan. Nah, di fogging
satu nyamuk lu sudah mana kalau itu ada 1.000 nyamuk sudah 400.000 jentiknya. Nah, makanya cara paling tepat untuk memberantas nyamuk adalah memberantas jentiknya dengan kegiatan 3M plus tadi itu, pemberantasan sama nyamuk 3M plus. Ini yang paling penting. Masuk? Siap, Dok. Baik, Dok. Terima kasih Mas Dok, Pak Dok, Dr. Purwanto nih yang sudah memberikan banyak. Coba arek geluran sepanjang Pak gimana? Oh, siap, Pak. Terima kasih banyak ini informasinya terkait dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap demam berdarah denggi. Sehat selalu ya, Dok. Meskipun di Banyuwangi, kapan-kapan main ke Suara Sidoarjo ya, Dok ya. Siap. Baik, terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Suara Sidoarjo, itu tadi perbincangan kita ditanya Dok terkait dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap demam berdarah denggi. Jadi 3M-nya bukan hanya 3, tapi ada banyak 3M+. Ingat, hidup bersih, hidup sehat untuk masa depan lebih cerah. Saya Isna Safira pamit dari Tanya Dok. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.